Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ika Fatmawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi untuk merefleksikan dan mengaitkan pemahaman materi antara modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, dan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Ada dua pertanyaan pemantik dalam koneksi antar materi di modul 1.3. Pertanyaan pemantik pertama yaitu, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita analisis terlebih dahulu terkait pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemayaman benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang sebenarnya harus berpihak pada murid. Guru berperan menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Murid akan tumbuh berdasarkan kekuatan kodrat yang unik, sehingga pendidik tidak bisa memaksakan kehendak atau menuntut murid untuk seperti yang pendidik inginkan. Guru harus memahami karakteristik murid sehingga dapat menuntun murid agar semakin baik budi pekertinya. Guru tidak hanya fokus pada aspek kognitif, namun harus menanamkan karakter melalui pembiasaan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan budi pekerti dapat membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikut gambaran bagan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.1 dan 1.2. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang menuntun kodrat anak relevan dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Ada 5 nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Perhatikan bagan berikut. 4 nilai guru penggerak mengelilingi 1 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Ini artinya bahwa 4 nilai-nilai guru penggerak bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Untuk mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid dan menuntun murid menumbuhkan profil pelajar Pancasila, maka guru penggerak harus memiliki visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Jika visi seorang guru penggerak memiliki makna yang kuat, maka visi tersebut berpeluang menghubungkan hati lebih banyak pihak hingga mengundang upaya kolaboratif demi mewujudkannya. Visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi yang dimiliki dibangun dengan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. IA dikenal sebagai pendidikan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menapak tahap selanjutnya
dalam melakukan perencanaan perubahan. Tahapan IA dikenal dengan Bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Proses Bagja harus dimulai dengan menganalisis filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai nilai positif dan kekuatan yang ada sehingga terbentuk visi yang berpusat pada kepentingan murid. Dari sanalah kemudian diturunkan menjadi tujuan-tujuan rinci berupa prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan dijalankan dengan peran kita sebagai guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, dan 1.3 dapat digambarkan dalam bagan berikut. Pertanyaan pemantik kedua. Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi yang sebelumnya saya buat adalah terwujudnya murid yang kompeten dan berbudi pekerti luhur. Kompeten adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan atau tanggung jawab secara efektif. Dengan ini saya berharap murid cakap dalam 3 komponen, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan berbudi pekerti luhur artinya tingkah laku yang didasari oleh niat, kehendak, pikiran yang baik, dan dilakukan dengan cara yang baik pula. Diharapkan murid dapat mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila dalam budi pekerti luhur ini. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka dapat menggunakan pendekatan IA. Untuk membuat sebuah prakarsa, saya menganalisis aset kekuatan yang ada di SMK Negeri 2 Purbalingga. Dalam modal manusia, ditemukan beberapa guru sudah membuat lingkungan belajar yang menyenangkan dengan cara menyisipkan game secara online di kelas saat pembelajaran, membuat video TikTok dengan murid, membuat media pembelajaran interaktif dengan melibatkan murid. Selain itu, murid dapat memanfaatkan platform teknologi untuk pembuatan video sebagai bukti karya kegiatan P5. Sebagian murid di SMK Negeri 2 Purbalingga juga memiliki gaya belajar kinestetik. Dalam modal fisik ditemukan SMK Negeri 2 Purbalingga memiliki jaringan Wi-Fi, memiliki 216 komputer, dan memiliki program keahlian perangkat lunak dan gym. Dalam modal sosial ditemukan SMK Negeri 2 Purbalingga memiliki kerjasama antara program keahlian dengan IDUKA yang berkaitan dengan teknologi. Dalam modal budaya, disadari bahwa kegiatan-kegiatan di dunia maya atau kegiatan digital lebih cepat menyebar luas dan ditiru oleh masyarakat. Di SMK Negeri 2 Purbalingga, murid diizinkan membawa handphone, namun belum digunakan maksimal di kelas saat proses pembelajaran. Tidak sedikit dari murid yang memanfaatkan handphone untuk game online di kelas, bukan untuk kegiatan pembelajaran. Dari analisis aset di SMK Negeri 2 Purbalingga dan permasalahan tersebut, saya merubah visi yang telah saya buat agar murid dapat memanfaatkan fasilitas yang dimiliki untuk mengikuti perkembangan zaman di era revolusi industri 4.0 melalui prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan rasa percaya diri murid melalui pembelajaran yang memanfaatkan platform teknologi. Di tugas demonstrasi kontekstual sebelumnya, saya telah membuat visi, yaitu terwujudnya murid yang kompeten dan berbudi pekerti luhur.
Berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang saya rancang, maka visi tersebut saya revisi menjadi terwujudnya murid yang kompeten, berbudi pekerti luhur, dan berdaya saing global. Alasan pemilihan visi tersebut adalah saya ingin menciptakan murid yang cakap dalam 3 komponen, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Saya juga ingin murid berperilaku baik, terutama berkarakter profil pelajar Pancasila. Saya juga ingin menyiapkan murid yang mampu bersaing di dunia global pada era revolusi industri 4.0 dengan menguasai teknologi. Demikian video koneksi antar materi pada tugas modul 1.3. Semoga dapat memberikan inspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.